Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Fedis Solihin dengan NIM 41518010072. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang makalah tugas besar 2 punya saya, yaitu peran teknologi video conference untuk mendukung pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Langsung saja kita ke pembahasannya. Pertama, kita ke latar belakang masalah. Nah, motivasi saya untuk menulis makalah ini adalah tentang pandemi yang marak terjadi saat ini ya, yaitu COVID-19, di mana pandemi ini itu mempengaruhi sistem belajar mengajar pada sekolah maupun universitas. Sesuai dengan yang saya tulis ini, pandemi COVID-19 ini sudah merajalela di dunia dengan kasus mencapai 49 juta, di mana pertama kali dilaporkan itu di Wuhan pada 11 Maret 2020. Lalu Indonesia juga menjadi salah satu negara yang berdampak pada penyebaran virus COVID-19, terutama pada sektor pendidikan. Maka dari itu pemerintah melakukan sistem pembelajaran secara daring atau online. Dengan kemajuan teknologi dan informasi yang sudah maju merupakan keuntungan bagi siapa saja untuk mengikuti perkembangannya. Termasuk yang akan kita bahas nanti itu yaitu tentang teknologi video conference untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Di mana dalam penggunaan video conference tersebut tuh pengetahuan dan keseluruhan itu menembus batas jarak, tempat, ruang, dan waktu. Dimana dengan hal tersebut kita tidak akan terhalang oleh batas, jarak, maupun waktu. Karena sudah menggunakan konsep daring atau online dengan menggunakan video conference untuk membantu dalam mengatasi sistem pembelajaran di kala COVID-19 merajalela di saat ini. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dijelaskan, maka rumusan masalah yang dalam penelitian ini antara lain yaitu pertama, bagaimana peran video conference dalam proses belajar selama pandemi COVID-19. Kedua, bagaimana hasil analisis faktor, jenis aplikasi, dan tingkat efektivitas penggunaan video conference dalam proses belajar. Lalu kita ke bab 2, yaitu tujuan dan manfaat. Tujuan penulisan karya ilmiah yang saya buat ini adalah sebagai berikut. Pertama, untuk mengetahui seberapa besar peran teknologi informasi dan komunikasi dalam proses belajar di masa pandemi. Kedua, mengetahui aplikasi atau platform apa saja yang digunakan dalam melakukan proses belajar online. Ketiga, untuk membuktikan bahwa teknologi informasi dan komunikasi dapat menghadapi atau menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelajar. Lalu keempat, untuk mengetahui model-model pembelajaran menggunakan teknologi. Kelima, untuk mengetahui pembelajaran apakah yang dilakukan menggunakan teknologi. Lalu manfaat penulisan karya ilmiah ini adalah antara lain sebagai berikut. Pertama, penulisan ini dapat digunakan sebagai referensi yang berkelanjutan terhadap karya ilmiah tentang peran teknologi informasi dan komunikasi dalam proses belajar online video conference. Kedua, sebagai gambaran mengenai pentingnya peran teknologi informasi dan komunikasi dalam proses belajar online menggunakan video conference. Ketiga, dapat meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan tentang dunia pendidikan dalam teknologi. Keempat, melatih keterampilan dan intelektual seorang pelajar dalam menggunakan teknologi untuk belajar. Lalu selanjutnya membantu siswa atau mahasiswa dalam menyelesaikan atau memahami masalah pada saat belajar online. Lalu kita ke bab 3, bab metodologi. Pada tahapan metodologi, dalam peneliti tentang bagaimana efektifnya peran layanan teknologi informasi video conference pada sistem pembelajaran secara online dalam menjadi solusi selama masa pandemi ini. Teknik pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain: pertama, persiapan dan pengumpulan data penelitian, yaitu dalam tahapan ini kami melakukan pembuatan kuesioner melalui Google Form, kemudian disebar secara acak ke responden dalam jenjang SMP, SMA, dan mahasiswa. Lalu kedua, pengolahan data dan penelitian, di mana setelah mendapatkan data dari responden, dilakukan proses pengolahan data untuk dilakukan perhitungan untuk mendapatkan perhitungan secara akurat. Ketiga, melakukan penafsiran data penelitian,
di mana dikutip dari oleh Muhammad Ali, yaitu 100% seluruhnya, 76-99% itu sebagian besar, 51% sampai 75% itu lebih dari setengahnya, 50% itu setengahnya, 26-49% itu kurang dari setengahnya, lalu 1% sampai 25% itu sebagian kecil, dan 0 tidak seorang pun. Lalu selanjutnya pengumpulan data. Pada teknik pengumpulan data ini merupakan satu cara untuk menerapkan metode pada masalah yang sedang diteliti, di mana kami menggunakan kuesioner melalui penyebarannya melalui WhatsApp, itu berupa Google Form yang disebar melalui WhatsApp. Kemudian nanti responden akan mengisi, di mana data yang tadi diisi tersebut tuh akan kita olah lagi untuk mendapatkan hasil dari penelitian, di mana terdapat 12 pertanyaan dan terdiri dari 10 pertanyaan inti. Selanjutnya ada bab 4 dan bab 4 yaitu hasil dan pembahasan, di mana pada pembahasan ini berisi jabaran-jabaran dari apa yang diteliti, yaitu video conference atau konferensi video ini merupakan seperangkat teknologi dalam komunikasi interaktif yang memungkinkan dua pihak atau lebih di lokasi berbeda dapat berinteraksi melalui pengiriman dua arah audio dan video secara bersamaan, di mana dengan teknologi tersebut sistem pembelajaran jarak jauh untuk menghindari penyebaran virus corona yang semakin meningkat merupakan hal yang tepat, karena video conference ini tidak hanya audio saja tapi juga visual, di mana dalam penggunaan teknologi video conference terdapat komponen meliputi kamera, video, webcam, dan mikrofon, di mana hal tersebut mendukung untuk pembelajaran sistem dengan jarak jauh. Lalu dalam penggunaan video conference sendiri itu tidak hanya hal positif saja, tapi juga terdapat hal negatif, di mana apabila kita melakukan sistem pembelajaran daring, otomatis kita pasti akan lebih banyak berhadapan dengan komputer ataupun gadget kita, di mana hal tersebut tidak baik untuk kesehatan kita sendiri, dari kesehatan mata maupun kesehatan tubuh kita sendiri. Lalu analisis penggunaan video conference untuk belajar daring. Setelah kita menyebar kuesioner tadi, dapatkan data-data dari responden. Data dari responden tersebut antara lain yaitu di mana dari sebanyak 30 responden, kami di sini mendapatkan 30 responden, di mana pelajar dan mahasiswa didapatkan persentase sebanyak 96% dari responden yang diisi dari kuesioner tadi, di mana dari kalangan pelajar SMP sebanyak 3,3%, SMA sebanyak 20%, D3 sebanyak 10%, dan mahasiswa program D4 atau S1 sebanyak 66%. Ini adalah tabelnya, gambar tabel. Lalu analisis aplikasi video conference, di mana dari kuesioner yang tadi kita sebar, kita mendapatkan bahwa hampir 93,3% menggunakan semacam aplikasi atau platform video conference dalam melakukan pembelajaran daring, di mana aplikasi yang paling digunakan itu adalah aplikasi Zoom dengan persentase sebanyak 86,7%, disusul dengan Google Meet dengan presentasi 56,7%, lalu diikuti dengan Ruang Guru dan Google Classroom sebanyak 3,3%. Selanjutnya analisis tingkat efektivitas pada penggunaan video conference. Didapatkan data bahwa sebanyak 90% dari total responden mengatakan konsep pembelajaran daring menggunakan teknologi informasi video conference dinilai tidak efektif. Lalu di sini juga responden menambahkan alasan mengapa pembelajaran daring dengan konsep video conference ini tidak efektif, di mana dalam tahapan ini penulis memilih alasan yang paling populer dipilih oleh responden, di mana disebutkan bahwa responden mengalami kesulitan jika materi yang diberikan adalah materi yang bersifat praktek. Jadi responden akan mengalami kesulitan pada konsep pembelajaran
sistem daring menggunakan video conference ini apabila apabila materi yang diberikan itu adalah materi praktek, karena hal tersebut memang sewajarnya dilakukan secara offline dan akan sedikit sulit dilakukan secara online. Lalu responden juga mengalami kendala jaringan pada saat melakukan proses pembelajaran video conference, di mana dikatakan bahwa pada jam-jam tertentu akses jaringan internet mengalami kondisi yang kurang stabil, sehingga menyulitkan responden ketika melakukan proses belajar. Inilah gambar tabelnya. Lalu hanya sekitar 10% saja yang menyatakan bahwa sistem pembelajaran dengan menggunakan teknologi video conference itu berjalan efektif. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan bahasan di atas tadi, disimpulkan bahwa proses pembelajaran dengan video conference tengah pandemi virus corona COVID-19 ini, di mana sesuai penetapan di atas bahwa didapatkan sekitar 93%. Sesuai dengan rujukan di atas, sebagian besar menggunakan pemanfaatan teknologi informasi video conference. Dan juga sebanyak 96% dari responden yang berarti masuk dalam kategori sebagian besar sesuai dengan tahapan dari tadi ya, tentang berapa persen masuk ke dalam kategori mana 96% itu, dimana 96% itu termasuk ke dalam kategori sebagian besar, dan juga mengatakan tidak efektif, di mana masalah koneksi dan bobot materi menjadi masalah populer yang dibahas. Selain itu juga, walaupun teknologi informasi video conference membantu dari segala aspek, namun juga perlu dinilai bahwa bisa memberikan dampak dan bahaya bagi pengguna bila digunakan berkepanjangan. Lalu saran, walaupun teknologi video conference ini bisa membantu menghubungkan pelajar dengan guru ataupun dosen, namun penerapan pembelajaran dengan teknologi video conference ini bila diterapkan berkepanjangan dinilai tidak efektif juga. UNIS juga berharap pemerintah bisa membantu mengatasi permasalahan ini dengan mengembalikan sistem pembelajaran menjadi offline atau tatap muka, namun tetap dengan mengikuti anjuran protokol kesehatan untuk menghindari penularan wabah yang terjadi pada saat ini. Mungkin itu saja sekian penjelasan dari makalah yang saya buat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.